warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutin, mahasiswa Situs Karya Kesehatan dari Angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Trauma Dada. Yang pertama, definisi. Trauma dada secara umum, trauma toraks dapat didefinisikan sebagai suatu trauma yang mengenai dinding toraks yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada organ di dalamnya, baik sebagai akibat dari suatu trauma tumpul maupun sebab trauma tajam menurut Lager 2014. Kemudian lanjut etiologi. Trauma pada toraks dapat dibagi menjadi dua, yaitu oleh karena trauma tumpul 65% dan trauma tajam 34,9% menurut PKPE dan EYO 2014. Penyebab trauma toraks tersering adalah kecelakaan kendaraan bermotor 63-78%. Dalam akibat kecelakaan ada 5 jenis benturan yang berbeda, yaitu depan, samping, belakang, berputar, dan terguling. Penyebab trauma toraks oleh karena trauma tajam bedakan menjadi 3 berdasarkan tingkat energinya, yaitu berenergi rendah seperti trauma tusuk, berenang sedang seperti tembak pistol, dan berenergi tinggi seperti pada tembakan senjata militer. Penyebab trauma toraks yang lain adalah adanya tekanan yang berlebihan pada paru-paru yang biasa menyebabkan pneumotoraks seperti pada aktivitas menyelam, menurut Lager 2014. Kemudian lanjut ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis terbagi menjadi 10. Yang pertama, nyeri pada tempat trauma bertambah pada saat inspirasi. Kedua, pembengkakan lokal dan krepitasi yang sangat palpasi. Ketiga, pasien menahan dadanya dan bernapas pendek. Keempat, dyspnea, tachypnea. Kelima, takikardi. Keenam, tekanan darah menurun. Ketujuh, gelisah dan agitasi. Kedelapan, kemungkinan hipnosis. Kesembilan, batuk mengeluarkan sputum bercak darah. Kesepuluh, hipertimpani pada perkusi di atas daerah yang sakit, menurut Broker 2019. Kemudian lanjut ada patofisiologi. Trauma benda tumpul pada bagian dada atau toraks baik dalam bentuk kompresi maupun ruda paksa biasanya menyebabkan memar atau jejas trauma pada bagian yang terkena. Jika mengenai sternum, trauma tumpul dapat menyebabkan kontusio miokard, jantung, atau kontusio paru. Sedangkan trauma dada atau toraks dengan benda tajam seringkali berdampak lebih buruk daripada yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Benda tajam dapat langsung menusuk dan menembus dinding dada dan merobek pembuluh darah interkostal dan menembus organ yang berada pada posisi tusukannya. Kondisi ini menyebabkan peredaran pada rongga dada dan jika berlangsung lama akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam rongga, baik rongga toraks maupun rongga pleura jika tertembus. Kemudian dampak negatif akan terus meningkat secara progresif dalam waktu yang relatif singkat, menurut Broker 2009. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemeriksaan rongga toraks harus dilakukan untuk menyingkirkan cedera toraks yang lain, namun tidak perlu identifikasi fraktur iga. Kedua, pemeriksaan fotoradiologi dari fraktur menentukan lokasi luasnya. Kemudian ketiga, pemeriksaan jumlah darah lengkap. Keempat, arteriografi
dilakukan bila kerusakan vaskuler dicurigai. Kelima, kreatinin, trauma otot meningkatkan beban kreatin untuk clearance ginjal menurut Broker 2009. Kemudian lanjut di asuhan keperawatan. Yang pertama pengkajian ada biodata. Yang pertama ada identitas klien. Identitas klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, tanggal masuk, tanggal pengkajian, nomor registrasi, diagnostik medis, dan alamat. Kemudian ada identitas penanggung jawab. Lanjut, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ada keluhan utama. Keluhan utama merupakan keluhan yang paling utama yang dirasakan oleh klien saat pengkajian. Biasanya keluhan utama yang klien rasakan adalah nyeri pada dada dan gangguan bernafas. Kemudian ada riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan yang lalu. Kemudian pemeriksaan fisik. Yang pertama sistem pernafasan. Sistem pernafasan ada sesak nafas, nyeri, batuk-batuk, pengembangan paru tidak simetris, gerakan dada tidak sama waktu bernafas. Kemudian ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terbagi menjadi dua, nyeri dada meningkat karena pernafasan dan batuk. Kemudian pucat, HB turun atau normal. Kemudian ada diagnosa. Di sini diagnosa yang kami angkat ada 3. Pertama, nyeri akut berhubungan dengan cedera traumatis. Kodenya D.007. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan trauma toraks. Kodenya D005. Kemudian yang ketiga, gangguan pertukaran gas. Kodenya D003. Terima kasih, mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.